kita melihat di era Presiden Prabowo Subianto di kepemimpinan beliau begitu, ini sudah 4 kali loh di reshuffle. Ini pembantunya ya, pembantu presiden ini sudah ada 4 kali reshuffle. Ini apa yang Anda baca begitu? Apakah memang ini berdasarkan untuk penguatan politik ataukah kemudian berdasarkan kinerja? Kalau saya sih melihat soal akselerasi visi dan kerja ya. Kalau soal konsolidasi saya kira sudah selesai. Karena saya kira sudah hampir semua partai politik merasa nyaman, merasa firm dan merasa terakomodasi kepentingan-kepentingan politiknya, terutama dengan komposisi kabinet yang didasarkan atas sharing power. Saya menduga kalau ini didasarkan atas kepentingan politik ataupun konsolidasi sudah tidak lagi. Karena kalau dulu kita misalnya melihat pada zamannya SBY ataupun mungkin di era zamannya Pak Jokowi ya, ada terjadi potensi reshuffle itu kalau partai pendukungnya itu terjadi resistensi. Ada perlawanan, kritis-kritis, jadi oposisi dari dalam. Kan itu yang terjadi dulu. Misalnya saya ingat di zaman SBY, kenapa misalnya kursi PKS dan Golkar itu dikurangi kalau tidak salah, padahal menjadi bagian dari koalisinya Pak SBY, karena ada sejumlah kebijakan-kebijakan politik Pak SBY, terutama soal kenaikan BBM ataupun peristiwa Senturi, itu dua partai ini tidak tegak lurus kepada SBY yang saat itu jadi presiden. Jadi opsinya adalah mengurangi partai koalisi yang kelihatan jadi oposisi dari dalam. Begitupun yang terjadi di eranya Pak Jokowi, sejumlah partai yang dalam banyak hal isu-isu strategis tidak sejalan dengan pemerintah, porsi menterinya dikurangi. Per hari ini saya tidak menyaksikan dari dekat ya, partai-partai politik para pendukung Pak Prabowo Subianto itu muncul oposisi dari dalam. Tidak kelihatan misalnya tidak mendukung 100% semua dukungan kebijakan-kebijakan politik pemerintah. MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, apalagi Sekolah Rakyat, semuanya didukung, Adis. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk menertibkan partai-partai koalisi pemerintah hanya alasan konsolidasi dan dukungan politik. Maka tidak mengherankan kalau menurut saya jika di 2026 ini ada reshuffle itu murni karena satu, mungkin hanya sebatas replacement, menggeser satu posisi ke posisi yang lain, dan yang kedua adalah untuk mengakselerasi keinginan presiden. Misalnya kalau betul yang disebutkan oleh kawan-kawan media online bahwa Pak Sugiono sebagai Menlu digeser posisinya sebagai Menko, mungkin satu sisi ingin ada penyegaran karena apapun menjadi menteri luar negeri itu kan cukup powerful dan cukup luar biasa lelah dan menyita waktu yang cukup banyak. Sementara pada saat yang bersamaan beliau Pak Sugiono kan juga adalah sekjen partai besar. Jadi membagi di antara tugas dan tanggung jawab besar ini tentu sedang dihitung juga ya oleh publik bagaimana cara membaginya. Jadi kalau kemudian ini misalnya terkonfirmasi digeser pada posisi yang lain, mungkin untuk memaksimalkan bahwa Menlu misalnya dikasih pada figur anak muda, pengalaman internasional, dan memang di partainya misalnya tidak terlampau memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Kan begitu jalan ceritanya. Komdigi mungkin ingin dipastikan adalah mereka yang sangat dekat dengan internal kekuasaan dan pemerintah hari ini. Karena di berita online itu kan disebutkan, diisukan, digosipkan, diinformasikan, Komdigi digantikan oleh Anggaraka, dan publik juga tahu bahwa Anggaraka ini adalah lingkaran terdalam dari kekuasaan hari ini, spokesperson yang kemudian sangat identik. Jadi hal-hal yang sifatnya publisitas soal informasi pemerintah ya sepertinya ingin dipastikan bahwa orang terdalam, figur terdalam yang mengetahui betul bagaimana suasana batin kekuasaan hari ini harus disampaikan ke publik. Mungkin ya itu namanya prediktif. Ini masih diprediksi karena kan memang kita melihat memang reshuffle ini memang hak prerogatif dari presiden. Betul. Tentu saja. Tapi yang menarik adalah posisi Komdigi. Ini kan nama Mutia Hafid. Nama Mutia Hafid itu kan kita kenal sebagai dulunya jurnalis dan berada di partai yang cukup kuat juga, partai politiknya Golkar begitu. Nah kemudian ketika ada replacement di sana begitu ya, Mutia Hafid, kalau misalkan andai prediksi Anda benar begitu ya, banyak prediksi orang benar, apakah ini akan menimbulkan dalam tanda kutip keharmonisan antara partai politik pendukung Prabowo Subianto, juga akan ada perbedaan atau seperti apa? Menurut saya tidak sih.
Karena replacement itu kan tidak harus mengganti orang, tapi menggeser dari satu posisi ke yang lain. Harus diakui Mbak Mutia ini kan sosok yang sebenarnya kapasitasnya atau stylenya itu memang sangat cocok di Komdigi. Nah iya makanya. Jadi kan menjadi pertanyaan saya, nah kenapa gitu? Tapi memang kalau kita juga mau jujur, beberapa waktu yang lalu terkait dengan peristiwa bencana alam yang ada di Sumatera ya, banjir dan longsor yang terjadi dengan kawan-kawan kita di Sumut, Sumbar dan Aceh, kan ada salah satu anggota dewan yang mempertanyakan peran-peran Komdigi. Ini kok kalah viral, kalah ramai, kalah happening dibandingkan dengan influencer-influencer yang sangat kritikal dengan peristiwa yang terjadi di Sumatera. Padahal kata Pak anggota dewan yang terhormat itu, sebenarnya pemerintah sudah begitu banyak hal-hal yang sudah dilakukan untuk Sumatera, bantuan-bantuannya juga banyak, hal-hal yang sifatnya juga konkret datang ke Sumatera juga banyak. Cuman karena kalah expose pemberitaannya, kalah viral, wajar kemudian pada kemana nih para jubir dan pendukung pemerintah yang mestinya juga harus memberikan informasi yang cukup berimbang. Kan sempat ramai saat itu dimention loh oleh salah satu anggota dewan, kalau tidak salah. Itu yang sepertinya menjadi trigger, karena di antara begitu banyak kritikan-kritikan tajam ke pemerintah sepanjang 2026 ini, bagi saya memang peristiwanya adalah peristiwa yang terkait dengan Sumatera terkait dengan bagaimana akselerasi yang dilakukan oleh pemerintah, pekerjaan-pekerjaan yang diupayakan untuk melakukan recovery. Memang itulah yang kemudian influencer-influencer yang rata-rata anak muda, Gen Z dan kritis itu kan cukup menjamur di berbagai tempat, selalu mempertanyakan apa upaya-upaya pemerintah. Padahal kalau kita hitung rata-rata secara umum, banyak kok yang dilakukan oleh pemerintah kan, mulai dari bantuan, soal bagaimana alat dan teknologi yang dipakai untuk menyaring misalnya air kotor bisa jadi air bersih dan semacamnya. Tapi sekali lagi memang exposure dan pemberitaannya itu kalah. Wajar kalau kemudian bidang komunikasi publiknya itu ya agak mendapatkan sorotan yang relatif cukup signifikan ya. Itu soal pertalian bagaimana peristiwa politik jika dikait-kaitkan dengan peristiwa-peristiwa politik yang lain. Tapi bagi saya ala kulihal lah, di atas segala-galanya, jikapun ada reshuffle kabinet ya tujuannya adalah ini sudah 2 tahun pemerintahan hari ini. Jadi yang diganti itu memang adalah mereka yang tidak perform, tidak sesuai dengan stylenya, dan saya kira banyak sekali orang-orang hebat di negara kita untuk bisa mengganti posisi itu. Dan bagi saya ini adalah kesempatan yang kedua sepertinya bagi seluruh pembantu presiden ya, menteri, wakil menteri dan kepala badan untuk perform dan tunjukkan kepada presiden bahwa memang mereka itu cukup bisa diandalkan. Di tengah begitu banyak situasi yang terus berkembang, apapun judulnya, di tengah industri media yang berkembang pesat, khususnya medsos dan podcast itu, kalau mau jujur ya, sehebat apapun pemerintah, kebaikan-kebaikan apapun yang sudah dilakukan, kalau tidak dipublish dengan baik, kalau tidak disampaikan dengan baik, memang kalah kuat dengan yang viral-viral 24 jam tanpa henti itu.